Ya, kita lanjutkan acara diskusi kita. Sekarang ini sudah hampir di penghujung kita. Tidak terasa ya waktunya, karena topik yang kita bahas ini seru dan sangat menarik. Nah, ini saya sudah ada di sesi, ini tinggal 2 sesi lagi. Ini Jadi sesi ini saya ingin memanfaatkan untuk mengkonfirmasi beberapa isu yang berseliweran di luar sana. Tapi saya mau ke Bro ini dulu, Bro Sigit. Bro, ada cerita di balik konon ya. Ada cerita di balik kunjungan Pak Prabowo ke PSI, lalu kemudian kenapa PSI menerima dengan begitu bersemangat gitu. Konon katanya PSI mau dapat uang dari Pak Prabowo. Bagaimana nih Bro Sigit mengklarifikasi, betul nggak itu? Nggak ada sih pembicaraan itu. Jadi kalau misalnya masih ditanya, saya itu ketua DPP PSI, caleg juga DPR RI gitu, sampai sekarang mau pasang baliho aja susah. Artinya kami memang lagi nggak punya uang, tapi ya kalau misalnya ada janji-janji seperti itu kan seharusnya buat kami nggak ada masalah gitu. Tapi sampai saat ini gitu ya? Nggak ada itu. Ya mungkin karena belum ada ini kali, belum ada kepastian hitam di atas putih untuk mendukung, jadi masih sekedar janji aja. Nggak ada sih. Tapi apa yang disampaikan Pak Prabowo sebetulnya? Yang kemarin itu betul apa namanya? Saya ikutlah di pertemuan kemarin dengan Pak Prabowo tanggal 2 Agustus. Ini kayak apa ya? Kayak mencairkan suasana aja situasinya. Sama sekali tidak ada bicara capres dan sebagainya, tapi lebih mencairkan suasana karena selama ini kan PSI partai yang paling konsisten nyerang Pak Prabowo gitu ya. Jadi di situ ketika pertemuan kemarin kami lebih ya ngobrol santai, betul-betul ngobrol santai gitu, termasuk nanti gantian ya datang ke Hambalang gitu. Nanti kita nyanyi bareng gitu. Mas Giring nyanyi ya Pak Prabowo minta seperti. Berapa lama Pak Prabowo di sekretariat PSI? Dari jam 5 sampai maghrib, 1 jam lebih lah. 1 jam lebih. 1 jam lebih, dan dia memang lebih santai gitu. Kemudian Pak Prabowo menyapa Bang Ade Armando yang selama ini selalu mengkritik gitu. Kan ada tuh fotonya yang kemudian Bang Ade mendatangi Pak Prabowo, kemudian dia saling tersenyum lah di situ gitu. Jadi datang ke sana senyum-senyuman aja gitu. Senyum-senyuman, ngobrol santai, sama sekali tidak bicara politik praktis ya, artinya lebih bicara bahwa kita sama-sama punya punya keinginan untuk melanjutkan pekerjaannya Pak Jokowi. Kita ingin negara ini menjadi negara yang maju, menjadi negara yang hebat, jangan sampai tunduk pada kemauan asing, hal-hal seperti itu sih yang sama sekali tidak bicara. Jadi dengan obrolan-obrolan santai lalu kemudian menjanjikan bahwa ini meneruskan Pak Jokowi, udah PSI langsung kelepek-lepek? Enggak juga sih. Enggak juga. Makanya kita masih nunggu kok. Artinya PSI belum mengunci pilihan capres dan cawapres pada saat ini, dan kita masih melihat situasinya, koalisi-koalisi yang nanti akan terbentuk. Kemudian ya balik lagi tadi, walaupun kita nggak mengkultus individukan Pak Jokowi, kami masih menunggu arahan Pak Jokowi kira-kira. Oke. Saya ke ini dulu, ke Bro Ega. Siap. PSI nggak terima duit. Jadi Bro jangan ini dong, jangan langsung ngambil keputusan ekstrim keluar dong. Ya, saya juga di Pers nggak pernah mengatakan bahwa keluar dari PSI karena PSI terima duit, nggak ada dalam bayangan saya juga untuk begitu. Poinnya bukan pada PSI-nya tetap saya sayang, saya cintai, saya bagian dari dia juga kemarin. Dan PSI juga belum mendukung Pak Prabowo loh. Belum mendukung Prabowo, tapi mestinya di sini Bang dihadirkan juga dari Gerindra supaya kami tahu ini bukan terkait dengan PSI tapi terkait dengan Prabowo-nya. Ini Prabowo sudah kita tahu sama-sama dari 2019, track recordnya kita sudah tahu bagaimana, dan itu paling dikencangkan oleh PSI. Kenapa sekarang begini? Prabowo diberi karpet merah. Poinnya adalah Prabowo-nya, bukan PSI-nya. Meskipun Prabowo sudah bertobat. Ya? Meskipun kalau Prabowo sudah bertobat. Harus diuji dong bertobatnya. Ya? Harus diuji. Makanya PSI mau dukung. Iya, harus diuji, dalam arti kata ini
perubahan Prabowo ini menjelang ini kelihatan baru menjelang 2024. Belum ada kita kasih kesempatan waktu untuk bagaimana selama ini. Ya, jadi masuk koalisi sebagai Menhan juga prestasinya ya begitu-begitu aja. Jadi 5 tahun bergabung dengan Pak Jokowi belum menunjukkan prestasinya sebagai Menhan juga nggak ada. Oh gitu ya? Nggak ada. Oh, kalau Ganjar bro? Wih, itu di Jawa Tengah kita tahu perkembangannya gimana di Jawa Tengah kan. Oh, perkembangannya gimana bro? Iya, Jawa Tengah kita tahu sendiri, termasuk ya stunting, tahu segalanya kan bisa kita tahu sendiri gitu. Oh, ini memang Ganjar Spartan, jadi jelas ya. Di atas militan, Spartan itu di atas militan. Oh gitu ya? Bro, gimana? Ya. Apa sebetulnya sebagai pengamat yang bro lihat dari kunjungan Pak Prabowo itu, lalu kemudian konon ada iming-iming, ada apa segala macam, itu gimana sebagai pengamat bro Ari melihat? Ya pasti. Ada nggak? Pak Prabowo berkunjung ke PSI tentu bukan hanya sekedar bertamu, minum kopi, ngobrol-ngobrol. Pasti ada pembicaraan politik, pasti ada deal. Makan coklat sih. Ya coklat. Ya coklat itu kan manis loh. Pasti Manis, ada ya. sesuatu yang manis lebih dari itu. Dan memang justru karena ini kan banyak orang seperti Mas Bung Bro Ega dan kawan-kawan yang selama ini sayang dengan PSI, Masih tapi sayang sampai sekarang menyayangkan PSI. Yeah. Jadi menyayangkan PSI kok begitu, kok gampang sekali kok gampang sekali bukan kelain hati, itu sikapnya terombang-ambing. Nah, jadi kan justru sekarang karena Pak Jokowinya mengayun, justru para pendukung Pak Jokowi yang dibutuhkan firm. Misalnya PDIP Ganjar, kemudian P3 Ganjar, kemudian bagian sana ada yang ke Prabowo, itu kan jelas. Yang tidak, yang penting bukan ke Anies Baswedan. Nasdem itu udah demarkasinya berbeda. Nasdem, Demokrat, PKS. Tapi yang partai 6 partai yang lain ini kan posisinya jelas. Partai yang mendukung Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi mengayun, itu kan punya alasan-alasan kenegarawanan di mana dia harus cawe-cawe dalam konteks fungsi dia sebagai presiden. Tetapi sikap politik dari partai-partai tentunya harus firm, jelas dari awal. Itu yang dikehendaki Pak Jokowi. Dan terakhir Pak Jokowi tidak akan memenuhi harapan seperti PSI, memberikan silakan lo PSI ke Prabowo atau ke Ganjar, tidak akan memberikan eksplisit arahan, tetapi hanya pesan-pesan simbolik saja ke publik. Karena Pak Jokowi cawe-cawenya itu cawe-cawe yang saya pikir terhormat. Dia tidak akan mengotori legasi presidensial dia, tidak akan mencemari itu. Tapi simbol-simbol terakhir yang diucapkan Pak Jokowi adalah beberapa hari terakhir soal hati-hati memilih capres. Cermati rekam jejaknya, itu kan pesan. Ya rekam jejak silakan. Ya rekam jejak sini kan berarti kan 3 capres. Bagaimana Ganjar, bagaimana Prabowo, bagaimana Anies. Lihat rekam jejaknya, itu kan sebuah simbol bahwa dalam politik itu kita harus melihat kesejarahan, historisitas, rekam jejak, ada konsistensi. Nah, ini yang saya pikir kesetiaan dan loyalitas kepada Pak Jokowi jangan kemudian diterjemahkan oleh para pendukungnya termasuk partai dengan menunggu arahan Pak Jokowi. Ibaratnya kalau menunggu arahan ya sampai nanti di TPS ya Pak Jokowi itu akan memilih salah satu, Prabowo atau Ganjar. Kalau saya imaginary, if I were Jokowi di TPS, dia akan coblos Ganjar. Oh gitu ya, oke. Ini hati Pak Jokowi kalau di Ganjar. jadi ini ada dialog imajiner gitu ya. Ya. Jadi Pak Jokowi. Oke, tapi kita. Spartan juga. Oke. Jadi, kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini.